Sahabat Angkara Data, hingga saat ini, Malaysia menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu ini merupakan keputusan tegas yang diambil oleh Malaysia sebagai bentuk dukungan penuh Malaysia terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan pemegang paspor dari Israel dilarang untuk memasuki wilayah Malaysia tanpa izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain kita pun bertanya, bagaimana pendapat dari sisi Israel tentang Malaysia? Sahabat Angkara Data, inilah 7 jawaban jujur rakyat Israel tentang Malaysia yang terungkap yang dilansir dari berbagai sumber. 1. David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel. Siapa sangka relasi antara Israel dan Malaysia di era 90-an pernah begitu hangat. Kala itu, pada tanggal 26 Agustus 1957, Perdana Menteri Israel mengirimkan surat ucapan selamat kepada Tunku Rahman yang menjadi Perdana Menteri pertama di awal kemerdekaan Malaysia. Ucapan selamat dari Israel ini disambut penuh kehangatan oleh Perdana Menteri Malaysia kala itu, Tunku Rahman. Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, bahkan mengatakan bahwa Tunku Rahman sangat cocok dan sesuai untuk menjadi Perdana Menteri bagi Malaysia. Dari sini dapat dilihat jelas bahwa Perdana Menteri Israel David memiliki citra yang positif terhadap Malaysia. 2. Avraham Shokhat, Menteri Keuangan Israel. Avraham Shokhat merupakan Menteri Keuangan dari Israel yang menjabat dari tahun 1992 sampai 1996. Menteri Keuangan Israel ini memiliki citra positif terhadap Malaysia. Ia bahkan bisa dikatakan salah satu menteri dari Israel yang berjuang untuk memperbaiki relasi dengan Malaysia. Kala itu pada Januari 1996, Avraham mengatakan kepada Malaysia bahwa Israel ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia. Meski Kementerian Luar Negeri Malaysia tidak tertarik untuk menindaklanjuti tawaran Israel ini, namun Avraham, Menteri Keuangan Israel, memiliki pandangan positif terhadap Malaysia. 3. Mossad, Badan Intelijen Israel. Berbeda dengan sebelumnya, Mossad yang adalah salah satu badan intelijen Israel memiliki citra negatif terhadap Malaysia. Melansir dari South China Morning Post, tak tanggung-tanggung badan intelijen Israel ini bahkan menargetkan Malaysia menjadi target mata-mata Israel pasca Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim begitu mendukung Palestina. Dukungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini membuat Mossad, badan intelijen Israel, tak menyukainya hingga menjadikan Malaysia sebagai mata-mata mereka. 4. Giora Spiegel dan Shmuel Rosenthal, pesepak bola Israel. Giora dan Shmuel merupakan dua pesepak bola terkenal asal Israel. Kedua pemain sepak bola Israel ini turut berpartisipasi dalam tur regional yang kala itu diadakan di Malaysia pada tahun 1967. Kehadiran mereka berdua di Malaysia sebagai bagian dari tim Asian All-Stars. Bahkan Shmuel, salah satu pesepak bola Israel yang hadir ini, mengatakan bahwa sebanyak 10.000 penonton Malaysia kala itu menyambut kedatangan mereka dengan antusias. Giora dan Shmuel memiliki citra positif terhadap Malaysia. 5. Asosiasi Berlayar Israel. Asosiasi Berlayar Israel pada tahun 2016 meluncurkan kritik keras terhadap Malaysia. Hal ini terjadi usai Malaysia menolak mengeluarkan visa bagi dua atlet peselancar mereka yang ingin berkompetisi di kejuaraan dunia berlayar remaja yang kala itu diadakan di Pulau Langkawi, Malaysia. Penolakan Malaysia ini sebagai bentuk tindakan tegas Malaysia terhadap Israel yang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini lalu menimbulkan amarah dari Asosiasi Berlayar Israel hingga mereka melayangkan kritik terhadap Malaysia. 6. Isaac Herzog, Presiden Israel. Isaac Herzog merupakan Presiden Israel saat ini.
Melansir dari situs Times of Israel, salah satu website berita dan surat kabar milik Israel mengungkap pendapat Isaac Herzog tentang Malaysia. Ini dituangkannya langsung dalam tulisan di website Times of Israel 2020, 1 tahun sebelum menjadi Presiden Israel. Isaac dalam tulisannya menyebut bahwa Perdana Menteri Malaysia begitu bangga menentang orang Yahudi. Isaac merasa miris karena Malaysia dikenal sebagai negara yang toleran dan menjunjung keberagaman, namun justru menentang orang Yahudi. Isaac pun lalu memberikan citra negatif terhadap pemerintahan dan Perdana Menteri Malaysia. Isaac juga menyoroti sebuah fakta di mana sebanyak lebih dari 60% penduduk Malaysia memberikan opini negatif terhadap orang Yahudi. 7. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Hingga saat ini belum ada pendapat detail dari Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu tentang Malaysia. Hal ini juga karena kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik. Namun yang pasti Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu begitu tahu bahwa Malaysia salah satu negara yang paling mendukung Palestina dan tentunya ini tak disukai oleh Benyamin Netanyahu. Pada tahun 2025, Malaysia menentang keras tindakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menyebarkan ekspansionis yang dinilai melanggar hukum teritori yang ada. Sahabat Angkeran Data, itulah 7 jawaban jujur rakyat Israel tentang Malaysia, melansir dari berbagai sumber terpercaya. Jika kalian merupakan sahabat Angkeran Data dari Malaysia, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga konflik antara Israel dan Palestina segera berakhir, agar terciptalah perdamaian. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.